Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei makalah kami yang berjudul Analisa Harga Pokok Produksi Catering Rosemary menggunakan metode harga pokok pesanan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anissa Salsabila Zahra dan rekan-rekan saya ada Afif Nasrul Hidayat, Khalifah Dwi Kuntami, Muhammad Akmal Murtado, Sultan Tiro, Mazaya Karamina Kusuma, dan Widya Ayu Oktaviani. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Afif Nasrul Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang. Perusahaan yang mengarah terhadap laba pasti melakukan segala usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Supaya dapat terus berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan diharapkan selalu memiliki komitmen untuk melakukan usaha secara konsisten, sehingga mencapai target yang direncanakan. Perusahaan selalu mempertimbangkan setiap biaya yang dikeluarkan di dalam kegiatan produksinya. Biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi digunakan untuk menentukan harga jual yang diberikan terhadap pelanggan, yang mana harga tersebut dapat disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Perhitungan harga pokok produksi ada 2 macam metode, yaitu dengan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Harga pokok proses merupakan perhitungan harga pokok produk di mana biaya dijumlah dan dalam periode tertentu dan dibagi dengan jumlah unit produksi yang bersangkutan. Sedangkan perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku, sehingga biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Analisa terhadap pokok produksi perlu dilakukan supaya ketetapan biaya stabil. Berdasarkan keterangan di atas, maka kami tertarik untuk membuat makalah dengan judul Analisa Harga Pokok Produksi Catering Rosemary menggunakan metode harga pokok pesanan. Ada 2 rumusan masalah. Pertama, apakah usaha catering itu sudah memiliki laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangannya? Kedua, bagaimana perhitungan laporan keuangan usaha catering tersebut, seperti biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lain-lain. Perusahaan ini memiliki tujuan pertama untuk mengetahui laporan keuangan dari usaha catering tersebut. Tujuan kedua untuk mengetahui biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lain-lain. Bab 2 pembahasan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pada usaha catering ini sudah membuat atau sudah ada laporan keuangannya. Pada laporan keuangan catering ini tertulis dengan baik dan ditulis serinci-rincinya. Selanjutnya di sini ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi bisnis tersebut. Lalu pada usaha catering ini sudah ditulis biaya overhead sebagai berikut. Yang pertama ada biaya listrik sebesar Rp400.000. Yang kedua ada biaya sewa gedung sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga ada biaya gas dan air sebesar Rp700.000. Yang keempat ada barang rusak sebesar Rp300.000. Yang kelima ada biaya refreshing sebesar Rp450.000. Yang keenam ada biaya kurir sebesar Rp4.900.000.
Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau pikiran yang dipakai dalam suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Pada laporan keuangan catering ini, biaya tenaga kerja sebagai berikut. Gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan, yang di dalamnya mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan juga operasional di dalamnya. Pada laporan keuangan catering ini akan memperlihatkan biaya bahan baku 2 menu, yaitu yang pertama itu nasi tumpeng, yang kedua ayam taliwang. Untuk nasi tumpeng itu biaya-biayanya sebagai berikut. Yang pertama itu beras setengah kilo, seharga 2.400.000, santan instan 200 ml, seharga 1.600.000, ayam 10 potong, seharga 8 juta, mie urai merah 1 bungkus untuk 10 porsi seharga 100.000, kering tempe 1 papan seharga 2.400.000, sambal seharga 4 juta, garnish pepaya seharga 5 juta, garnish mawar 9 piece seharga 5.400.000, dan lalapan kentang 500 gram, ati 100 gram seharga 10 juta. Berikut adalah bahan baku untuk ayam taliwang yang terdiri dari box dengan total harga 450.000, 1 ekor ayam totalnya 5.700.000. Lalu untuk bumbu ayam taliwang totalnya 1.500.000. Lalu di sini ada biaya lain, biaya-biaya yang terdiri dari bermacam transaksi yang jumlahnya kecil, tidak rutin terjadi, dan tidak tertampung dalam satu perkiraan biaya yang ada. Pada laporan keuangan catering ini, berikut adalah biaya lain-lainnya, yaitu IPL atau iuran kebersihan sebesar 120.000. Berikut perhitungan harga pokok pesanan. Rumus harga pokok per unit pesanan sama dengan total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan. 58.920.000 dibagi 350 sama dengan 163.343. Perhitungan laba harga pokok pesanan. Harga jual nasi tumpeng 200 kali 400.000 sama dengan 80.000. Ayam taliwang 150 porsi dikali 85.000 sama dengan 12.785.000. Total harga jual 92.750.000. Biaya produksinya bahan baku langsung yang terdiri dari nasi tumpeng dan ayam taliwang. Nasi tumpeng 38.900.000, ayam taliwang 7.650.000. Total bahan baku langsung 46.550.000. Biaya tenaga kerja langsung 3 juta, overhead pabrik 9.250.000. Lain-lain 120.000. Total biaya produksi 58.920.000. Total harga jual dikurang total biaya produksi menghasilkan laba 33.830.000. Di sini ada kesimpulannya, yaitu perusahaan yang mengarah terhadap laba pasti melakukan segala usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan supaya dapat terus berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain. Maka perusahaan diharapkan selalu memiliki komitmen untuk melakukan usaha secara konsisten sehingga mencapai target yang direncanakan. Ketiga, komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi harga pokok produksi.
perhitungan harga pokok produksi digunakan untuk menentukan harga jual yang diberikan terhadap pelanggan yang mana harga tersebut dapat disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sedangkan perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Analisa terhadap harga pokok produksi perlu dilakukan supaya ketepatan biaya stabil. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kita jadikan referensi dalam makalah kita kali ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.